Nice. Oh my gosh! And also have a little something for you guys. It's a batik from Malaysia. Aisyah rasa isu ini sebenarnya my personal opinion tidak perlu diperbesar-besarkan sebab PGL The Musical memang sudah asasnya pakaiannya begitu dan itu sajalah. Sekarang yang terbaru nih ada pengklaiman batik itu berasal dari Malaysia. Padahal udah jelas-jelas UNESCO aja itu udah mengakui bahwa batik itu adalah produk khas Indonesia. Bayangkan seorang penyanyi tampil di Malaysia dengan membawa unsur budaya Jawa yang ternyata merupakan bagian dari akar keluarganya. Niatnya terlihat sederhana, memperkenalkan budaya melalui musik, lagu, dan busana. Tetapi, siapa sangka, penampilan tersebut justru memicu komentar pedas dari sebagian netizen Malaysia. Panggung yang seharusnya menjadi tempat menikmati seni berubah menjadi perdebatan tentang pakaian tradisional, identitas, dan hubungan budaya Indonesia dengan Malaysia. Sosok yang menjadi perhatian adalah Aisyah Retno, penyanyi yang memiliki keturunan Jawa dan tumbuh dalam lingkungan Malaysia. Dalam sebuah pertunjukan musikal, Aisyah memasukkan unsur budaya Jawa ke dalam penampilannya. Bagi sebagian orang, hal tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap warisan budaya. Namun, bagi sebagian netizen lainnya, penampilan itu justru menimbulkan pertanyaan dan kritik. Lantas, sebenarnya apa yang membuat persoalan ini menjadi begitu sensitif? Sakit mata tengok fashion apa nih? Pedih mata tengok pakaian tradisional kita? Tak pasti nak nangis kena gelak, mereka lain ada juga buat kelainan but in a good way with not overdoing it. Habis rosak baju tradisi kita. Dah 2026 buatlah PHL versi Islamik. Orang dulu-dulu nanyak berkemben ditutup selendang. Terutama di tanah seberang, mereka membuat cerita suma atas dasar kajian sebelum dipersembahkan pada umum. Adakah orang nak tempat baju macam ini? Menangis putri Gunung Ledang tengok. Tak ada tindakan tata tertib ke sekarang. Pesien merapu apa nih? Pelik-pelik nyila, busana keni asoi abis-abis. Boleh je kreatif fashion tutup bagian atas tuh. Semak betul orang-orang toksik komen negatif sini semua nak berlomba buat kerja Tuhan. Diri sendiri punya dosa tak nampak, dosa orang lain sibuk benar nak komen. Kesian saya tenhok semua kamu nih. Moga kamu dapat hidayah toksik mulut hati. Budaya Indonesia dan Malaysia memang memiliki sejarah yang sangat dekat. Berbagai tradisi, bahasa, makanan, musik, kain, hingga pakaian memiliki hubungan sejarah yang panjang di kawasan Nusantara. Karena kedekatan itulah, ketika sebuah simbol budaya ditampilkan, tidak jarang muncul perdebatan mengenai asal-usul dan identitasnya. Namun posisi Aisyah terbilang unik. Ia mencintai Malaysia sebagai bagian dari lingkungan tempat dirinya tumbuh. Tetapi pada saat yang sama, ia juga memiliki darah dan akar budaya Jawa dari keluarganya. Jadi ketika Aisyah membawa unsur Jawa ke atas panggung, hal itu bisa dilihat bukan hanya sebagai sebuah pertunjukan, tetapi juga sebagai cara seseorang menunjukkan bagian dari identitas dirinya. Menariknya, Aisyah tidak memilih untuk membalas kontroversi tersebut dengan emosi. Ia justru berada pada posisi yang tenang dan menjelaskan bahwa identitas budaya seseorang tidak selalu bisa dibatasi oleh garis negara. Aisyah rasa isu ini sebenarnya my personal opinion tidak perlu diperbesar-besarkan sebab sampai ke liang lahat pun Aisyah boleh cakap Aisyah bangga mempunyai both blood, Malaysian and Indonesian, and no one can say otherwise. So in a way, I am very proud
to bring up my Malaysian culture, dari lagu Lebaran Aisyah, jodoh Lebaran, Ketipak Ketikung Raya, dan I have an upcoming joget song, melaksanakan lagu untuk Tok T yang bergenrekan Zapin dan sebagainya. Malaysian culture, I love it. Everything, I love it. But also at the same time, I have my Indonesian side that I have to also uplift in a way that I love it so much. I love the culture dari segi pemakaiannya, fashionnya. So it's a risk untuk menjadi mixed blood yang dikatakan serupun, tetapi orang kata macam nak mana satu kita nak uplift. So I'm here in the middle. I'm here in the middle, just trying to bring peace and everything. I think should be no problem and everything. But Aisyah ambil baik juga, ambil journey. Mungkin ada yang kata because that platform is a Malaysian punya platform. So Aisyah ambil yang baik. Aisyah akan cuba lebihkan lagi speaking Malay instead of English juga. So ini pun ada Aisyah highlight juga first clip big stage pun Aisyah try my best to slowkan Aisyah punya penggunaan bahasa Inggeris ya Inggeris dan juga lebihkan lagi kosakata bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia sendiri pun. Kalau Aisyah di Indonesia pun Aisyah cuba untuk lebihkan bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Itu saja, as simple as that. Dan insyaAllah kalau ada penambahbaikan yang kita akan laksanakan, kita akan update from time to time. Tapi I just want to say that PGL The Musical memang sudah asasnya pakaiannya begitu, dan itu sahajalah yang Aisyah boleh katakan. So literally pakaiannya macam tu. I'm not so sure untuk yang alaf baru. Berbalik kepada tadi, opinions are opinions. Kadang-kadang opinions boleh mengubah persepsi dan sebagainya. Tapi kita lihat, sebab ini semua Aisyah boleh katakan dunia musical theatre ni adalah satu dimensi baru juga bagi Aisyah. So Aisyah tak boleh nak cakap banyak. It's not my space and safe space to say lah whether Aisyah harus macam ni ke harus macam tu. Tapi overall I'm super excited untuk Puteri Gunung Ledan The Musical, dan tak sabar nak you guys purchase the ticket this upcoming 18th August dan 21 August lah. Harap-harap you guys pun excited. So terima kasih semua yang sangat menumpukan perhatian kepada update PGL The Musical dari segi baju, dari segi tiketing dan segalanya, dan kita ambil saja yang jernih, buang yang keruh lah. Dan ternyata, ini bukan pertama kalinya nama Aisyah dikaitkan dengan perdebatan budaya. Sebelumnya, ia juga pernah menjadi perhatian ketika memperkenalkan sebuah kain batik sebagai batik dari Malaysia. Hal ini kemudian kembali memunculkan diskusi mengenai warisan budaya yang memiliki sejarah panjang dan berkembang di berbagai wilayah. Pada akhirnya, mungkin persoalannya bukan sekadar siapa yang paling berhak atas sebuah budaya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita memahami sejarah dan menghargai identitas budaya tanpa menjadikannya alasan untuk saling menyerang. Jadi, menurut kalian, apakah penampilan Aisyah Retno dengan unsur budaya Jawa di Malaysia merupakan bentuk keberanian memperkenalkan akar budayanya, atau memang ada bagian yang seharusnya diperbaiki? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya.